Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Span 5 TV dimanapun berada, Alhamdulillah kita kru Span 5 TV ekspor Sumatera Barat kali ini. Sumatera Barat memang kaya dengan destinasi wisata yang sangat menarik untuk selalu dibahas. Nah, kali ini kita Span 5 TV berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dan kita berada di sebuah kawasan wisata yang memiliki wisata alam, yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Kita kali ini bersama dua orang datua juga, ada yang kita bawa langsung untuk berbincang-bincang bersama Span 5 TV untuk mengeksplor kawasan ini. Nah, kawasan ini memang sungguh luar biasa pemirsa, dengan kita berada di dataran tinggi 1000 meter lebih dari permukaan laut, dan kemudian kita dikelilingi oleh pinus. Nah, di mana kita pemirsa? Kita berada di Bukit Maropalam atau Puncak Pato yang berada di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nah, selain kita akan membahas bagaimana bagusnya suasana di sini, ada satu hal yang sangat menarik yang menjadi perbincangan hangat kita bersama dua orang datua kita. Ya pemirsa, kita bincang-bincang dengan Pak Datua Damuanso. Nah, kira-kira wisata sejarah apa di sini? Apa yang terjadi, sejarah apa yang ada di sini Pak Datua? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit diralat ya Bu ya. Iya Pak. Lokasinya Nagari Batu Bulat, Nagari Batu Bulat, Kecamatan Lintobu Utara, Kabupaten Tanah Datar. Oh, bukan Sungayang lagi Pak Datua ya? Bukan Sungayang. Sungayang sudah kita lewati. Oh, sudah kita lewati. Nagari terakhir yang kita lewati sebelum sini tadi, Andaleh Baru Bukit. Baik, sesuai dengan apa yang Buya tanyakan tadi, ada apa dulu? Iya. Sepengetahuan kami dan melihat daripada dokumen-dokumen sejarah, ini namanya Puncak Pato. Puncak Pato ini artinya di sini pernah diadakan perjanjian atau ikatan. Pato itu artinya fakta. Nama bukitnya Bukit Marapalam. Dulunya bernama Marape Alam, jadi berkembang menjadi Marapalam. Jadi kemudian yang populer, yang lama-lama menyebut Marape Alamnya jadi Marapalam. Oh, begitu. Ya. Kemudian populer lagi Puncak Fakta atau Puncak Pato. Di mana di sini di lokasi sana dapat kita lihat monumen yang sudah dibikin oleh Pemda Tanah Datar. Itu ada beberapa versi. Versi yang pertama tahun 1403, versi yang kedua itu tahun 1837. Ya, mana yang benar sama-sama kita apalan. Kita gali bersama lagi Pak Datuk ya. Tapi hakikat atau makna dari pertemuan tersebut, di mana para pemuka masyarakat Minangkabau yang tergabung dalam Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan mengadakan musyawarah sini yang terdiri 3 luak. Luak yang tertua, luak Tanah Datar, termasuk daerah kita sini. Yang kedua luak Agam, yang ketiga luak 50 kota. Nah, kemudian rapat di sini. Yang rapat ini pemuka adatnya, yang Tigo Tungku Sajarang itu siapa aja Pak Datuk? Ya, yang Tungku Tiga Sajarang, yang Tali Tigo Sapilin ya. Tali Tigo Sapilin. Yang Tali Tigo Sapilin itu yang pertama kaum adat, yang kedua alim ulama, yang ketiga cadik pandai. Lalu merapatkan barisan, membuat kesepakatan. Di sini kejadiannya. Kemudian lahirlah 15 pasal. 1 pembukaan, 1 penutup, 3 isi. Nah, itulah kira-kira inti daripada pertemuan itu. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita pula. Adat Mama Mangato, Sarak Mamakai. Nah, itulah kira-kira. Jadi ada sebuah kesepakatan para nenek mama dulu, alim ulama dan cadik pandai bermufakat di sini. Bermufakat sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, dan bersumpah dengan kesepakatan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita pula. Jadi sumpah Satya. Sumpah Satya. Setia ya. Oh, bukan sakti pada bukan sakti. Setia. Tapi sumpah setia. Oh, sumpah sakti. Bapak bisa menambahkan? Iya, mungkin Pak Datuk dengan Pak Datuk apa Pak Datuk? Datuk Raja Pangulu. Pak Datuk Raja Pangulu. Baik pemirsa, kali ini kita tanya dengan Bapak Datuk Raja Pangulu.
Nah, yang dimaksud dengan adat basandi sara, sara basandi kitabullah ini pada itu apa nih? Kenapa ini menjadi sebuah permufakatan dan kesepakatan oleh orang-orang terdahulu di Sumatera Barat atau Minangkabau ini? Baiklah Pak Rahmat, sepanjang yang kita baca, yang kita ketahui, itu yang sekarang dikenal dengan istilah adat basandi sara, sara basandi kitabullah itu merupakan memang kata-kata yang baku yang harus dipakaikan oleh anak muda, oleh generasi penerus dari Minangkabau. Maksudnya seperti ini. Adat itu artinya sesuatu yang dibiasakan. Sehingga kalau kita bicara adat, banyak pula adat itu. Ada adat istiadat, ada adat yang teradat. Ada adat yang diadatkan memang. Iya, banyak pula, ada 40 cabang. Iya. Kata kuncinya adalah segala sesuatu yang diadatkan itu harus bersumber kepada syariah. Sara. Jadi Adat basandi ini maksudnya sumber atau asal di mana nih Pak Datuk? Basandi ini apa maksudnya? Basandi kalau Tempat kita berdiri. perhatikan, Tempat sandi. rumah kan ada sandinya. Oh, Sandi begitu. rumah kalau nak basandi itu nak kokoh dia. Jadi apapun perbuatan, apapun peraturan yang akan kita buat harus sandinya sara. Bersandi sara. Iya, iya. Sara bahasa Minang kalau kita artikan bahasa sehari syariah. Syariah. Kalau syariah itu larinya kepada yang terkait dengan masalah hadis dan apa yang Kitabullah, Al-Quran, ya. Al-Quran ya, bersendikan kitabnya. jadi apapun. Jadi pada waktu diadakan kesepakatan di sini, maka segala aturan yang akan dibuat oleh putra daerah Minang atau orang yang menguasai daerah di Minangkabau ini, segala sesuatunya harus bersandarkan kepada yang disebut dengan syariah tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan adat basandi sara, sara basandi kitabullah ya, Pak Datuk. Syarat bersandi kitabullah itu maksudnya adalah segala yang kita sepakati, segala undang-undang yang kita sepakati tidak boleh melenceng, tidak boleh berlawanan, malah tidak boleh berlawanan dengan kitabullah. Jadi istilahnya raja sekalipun untuk membuat suatu kesepakatan yang akan dia keluarkan itu tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati oleh nenek moyang kita, adat basandi syarat basandi kitabullah. Jadi arti kata kalau kita perhatikan untuk daerah-daerah luar daerah Minang, bisa jadi apa yang dikatakan Tuan Raja, apa yang dikatakan si Raja itu bisa menjadi panutan oleh masyarakatnya. Kalau di sini tidak, kata-kata raja itu harus bersandikan ke bawah, bersandikan syariah dan bersandikan terhadap kitabullah. Iya. Jadi maka dari itu ini kesempatan yang baik bagi kita untuk menggali budaya dan sejarah Minangkabau ya. Minangkabau seperti Pak Rahmat katakan tadi, kita sekaligus wisata budaya di sini. Banyak generasi kita yang nggak tahu saat sampai ke sini ya Puncak Marapalam cuma tempat santai-santai keindahan alam saja, tanpa menggali bagaimana sejarah nenek moyang kita, mengapa kok sejauh ini dia melakukan rapat di sini, apa rahasianya, itu belum banyak terjawab sampai sekarang lagi. Nah, tadi kalau saya juga pernah mendengar ini istilahnya pada itu kita sambung lagi, adat basandi sara, syarat basandi kitabullah. Betul. Kemudian ada lagi sambungnya adat memakai syarat mengatakannya. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak Datuk. Ya, makasih Bu ya. Mungkin jawabnya sedikit agak dipindahkan daripada pertanyaannya. Iya. Tapi akan saya jawab. Adat itu sebenarnya kan ampe tinggi. Iya, iya. Adat dan ampe. Ya, jawabnya ada di sana nanti. Nam pertama adek dan sawana adek. Itu yang sebenarnya apa kata Al-Quran, itulah adat kita. Oh, itu Itu harga nasabana. mati. Itu adat babu mati ya Pak Datuk ya. Iya, Itu iya. namanya adat babu mati. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian yang lainnya adat babu sinta. Itu adat yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, adat babu sinta itu artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya, Ya. Fleksibel. Iya, Fleksibel. fleksibel. Adat yang kedua di sini maksudnya itu adat yang diadatkan.
itu dirintis oleh dua tokoh masyarakat kita pada sekitar abad pertengahan lah. Iya, iya. Itu Datuk Papatian Suatang dan Datuk Ketemanggungan, sehingga kemudian melahirkan kelarasan atau sistem pemerintahan. Ya, untuk pelaksanaan adat yang diadatkan itu ada pada adat yang ketiga, adat Salingka Nagari. Adat Salingka Nagari ini adat Nantradat. Adat Nantradat ini artinya memberikan keleluasaan kepada setiap nagari untuk melaksanakan otonomi. Ya, karena sebelum itu kan republik belum ada. Belum ada. Sistem provinsi belum ada, kabupaten kota belum ada. Malah negaranya juga belum ada. Indonesia ini belum. Iya, Indonesia belum ada. Belum ada Indonesia. Jadi sebenarnya di Sumatera Barat nagari-nagari ini sudah merdeka. Sistem pemerintahan sudah ada ya pada itu ya. Ada di nomor 3, sudah ada sistem pemerintahan. Iya. Nah, itu namanya adat Nantradat. Nah, kemudian yang keempat, adat istiadat. Nah, ini agak lunak. Iya. Adat istiadat itu segala yang masuk dari luar tentu melalui penyaringan. Iya, betul. Kalau namanya sekarang kan globalisasi. Misalnya kalau di daerah kita yang biasa kan sepak rago, kemudian masuk sepak takraw ya tidak apa-apa. Nah, kemudian sepak bola itu kan datangnya dari luar negeri, itu masuk Indonesia. Yang asli kita kan pencaksilat, randai. Kemudian hal-hal lain tetap kita terima sepanjang tidak berbenturan dengan tingkatan adat yang di atasnya. Barangkali ya pertanyaan Buya tadi yang mengikut adat syarat mengatur adat maka itu terjawab di sana. Ya, kalau kita bicara penyampaian. Iya, betul dia. Jadi memang ada kaitannya. Jadi antara adat dan syarak di Minangkabau ini tidak bisa terpisahkan ya pada saya. Satu kesatuan yang utuh, saling mengisi, saling mempertajam dan saling menguatkan. Dan tambah satu lagi itu kan kitabullah kitab Allah. Ini kitabullah ini memang Al-Qur'an ya pada saya. Syarak di sini memang syarak di sini syariat Islam dan tidak ada yang lainnya pada saya. Harga mati. Jadi yang dikatakan adat bahasa di syaraknya itu adalah syariat Islam. Kitabullah itu bermakna dengan Al-Quran. Jadi memang Minangkabau ini dengan syarat dengan keislaman yang kental ya pada saya. Oke pemirsa Span 5 TV, demikian kita bincang-bincang kita bersama dua orang datuk kita. Bagaimana kesepakatan para pendahulu kita, nenek mama kita terdahulu, pemuka adat kita di Minangkabau ini membuat sebuah kesepakatan yang inilah yang menyusun tatanan kehidupan masyarakat ya, menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Mudah-mudahan ini bisa digali kembali oleh anak kemenakan kita ya, generasi-generasi muda kita pada teh. Jadi seperti pesan pada tua kita tadi yang berdua ini, tidak hanya menikmati keindahan alam, kesedukan udara di sini, tetapi ada wisata budaya dan sejarah yang harus digali. Baik pemirsa Span 5 TV, bersama saya Rahman Habibullah. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam menambah wawasan dan cakrawala kita mengenai adat dan budaya alam Minangkabau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi disinilah terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh nenek mama kita, Tigo Tumpu Sajarangan. Di sini ada 3 tempat duduk pemirsa sebagai simbol dari Tigo Tumpu Sajarangan atau Tigo Tali Sapilin ya. Ini ada nenek mama, alim ulama dan cadiak pandai yang telah membuat kesepakatan dan menjadi sebuah sumpah sati Marapalam ya, yang kita kenal dengan adat bahasa di syarak bahasa di Kitabullah atau ASBK itu ya, yang menjadi kesepakatan. Jadi di sini tempatnya pemirsa. Nih, jadi pemirsa setelah kesepakatan dibuat oleh para nenek mama kita di Minangkabau, kemudian hasil kesepakatan ini diumumkan, diperkirakan di lokasi ini pemirsa. Jadi disinilah disampaikan kepada seluruh masyarakat, ya, kaum adat oleh nenek mama kita ini. Kesepakatan yang sudah disepakati itu, nah hal yang unik ya, ini ada di lambang 3 warna ya, ada merah, ada hitam, merah dan kuning. Ini sebagai simbol kalau di Minangkabau ini ada yang merawa. Kalau hitam ini simbol penghulu, kalau merah ini menteri, kemudian ini dubalang. Nah jadi pemirsa demikian wisata kita di puncak Pato ini. Terima kasih.